Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Istiqlaliyah dalam Info Jatim edisi 23 Januari 2026. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, peringatan Isra Mi'raj tahun 2026, kunjungan LDII ke kantor Dinas Kominfo Jatim, hingga sosialisasi program pengembangan talenta digital nasional. Dari studio Dinas Kominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, kita awali di info keagamaan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 2026. Kegiatan yang digelar di Islamic Center Jawa Timur pada hari Senin 19 Januari 2026 ini juga dihadiri Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso Kediri. Berikut informasi selengkapnya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 2026 yang digelar di Islamic Center Surabaya pada Senin malam 19 Januari 2025 bersama Gus Kausar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso Kediri. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur karena dapat bersilaturahmi dalam momentum Isra Mi'raj yang penuh berkah, dan kehadiran Gus Kausar diharapkan dapat memberikan pencerahan keagamaan bagi masyarakat. Memasuki tahun 2026, Adi mengajak seluruh aparatur sipil negara dan birokrat di lingkungan Pemprov Jawa Timur untuk memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjalankan birokrasi yang benar-benar akuntabel, serta melaksanakan program-program yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan. Sementara Gus Kausar dalam tausiahnya menyampaikan tentang makna keimanan. Menurutnya, keimanan seseorang belum dapat dikatakan sempurna apabila kebahagiaan, harapan, dan cita-cita yang dimiliki hanya dirasakan oleh diri sendiri tanpa mampu dirasakan oleh orang lain. Gus Kausar juga menyampaikan rasa bangga dan syukurnya terhadap budaya baik yang tumbuh di Jawa Timur, seperti kebiasaan Gubernur Khofifah yang selalu mengajak untuk berbagi dan memberikan santunan kepada anak yatim dalam setiap kegiatan. Menutup tausiahnya, Gus Kausar mendoakan agar seluruh masyarakat dan pemimpin Jawa Timur senantiasa mendapatkan bimbingan, kesehatan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta Jawa Timur di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah selalu dirahmati. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Jatim melakukan kunjungan ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Kunjungan yang dilaksanakan pada hari Selasa 20 Januari 2026 ini fokus membahas tentang penguatan literasi digital bagi generasi muda. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Dalam upaya penguatan literasi digital masyarakat, DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia LDII Jawa Timur menggelar pertemuan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Provinsi Jawa Timur Selasa 20 Januari 2026. Kadis Kominfo Jatim, Serlita Ratna Dewi Agustin mengatakan Kominfo Jatim mengampu 3 urusan utama, yakni komunikasi dan informatika, data statistik, serta persandian dan keamanan informasi. Ketiga urusan tersebut menjadi dasar pelaksanaan program-program penguatan literasi dan kecakapan digital di Jawa Timur. Lebih lanjut, Serlita mengatakan salah satu upaya yang dilakukan Kominfo Jatim adalah melalui program Cerdas Digital Cerdik. Wakil Ketua DPW LDII Jawa Timur, Wahyu Stiono menyampaikan, sinergi dengan Dinas Kominfo Jatim menjadi kunci agar program literasi digital dapat berjalan efektif dan terarah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim beralih ke info pendidikan. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pengembangan talenta digital, kecerdasan buatan, dan penguatan literasi teknologi menjadi kunci utama dalam menyiapkan lulusan SMA, SMK, dan SLB agar siap terserap di dunia kerja. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat membuka sosialisasi program pengembangan talenta digital nasional jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur di Surabaya pada tanggal 20 Januari 2026. Mari kita simak liputannya.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat membuka sosialisasi program pengembangan talenta digital nasional jenjang SMA, SMK, dan SLB se-Jawa Timur di Surabaya pada Selasa 20 Januari 2026. Menurut Khofifah, indikator keberhasilan pendidikan saat ini adalah tingginya tingkat keterserapan lulusan di dunia kerja. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan harus adaptif terhadap transformasi digital. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur Aris Agung Paiwai menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan mempercepat peluang kerja bagi lulusan, khususnya melalui peningkatan kompetensi guru di bidang teknologi informasi dan program double track yang ia nilai peluang kerja di sektor digital sangat terbuka lebar jika didukung pelatihan yang relevan. Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Talenta Digital Said Mirza Pahlevi menambahkan, metode pendidikan ini harus bertransformasi meninggalkan cara konvensional. Pembelajaran harus terintegrasi dengan pemanfaatan AI yang aplikatif. Kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta luring dan lebih dari 1.000 peserta daring dari berbagai sekolah di Provinsi Jawa Timur. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari penguat SDM di Jawa Timur, karena industri manufaktur Jawa Timur ini tertinggi di antara semua provinsi yang ada, sehingga memang kebutuhan untuk tim digital IT, tim AI, tim big data dan seterusnya itu menjadi sebuah kebutuhan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan penandatanganan nota kesepakatan tentang upaya mewujudkan kepastian hukum untuk menjaga ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan berlangsung di kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur pada hari Kamis 22 Januari 2026. Berikut informasi selengkapnya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bersama pemerintah Provinsi Jawa Timur menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU tentang upaya mewujudkan kepastian hukum untuk menjaga ketahanan keluarga di Provinsi Jawa Timur di Aula Hayam Buruk Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Kamis 22 Januari 2026. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan keberhasilan implementasi MOU tersebut harus didukung dengan rencana aksi dan detail plan yang jelas sehingga tujuan membangun ketahanan keluarga di Jawa Timur benar-benar terwujud. Ketua Buddha Kabar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Yasardin menegaskan bahwa pengadilan agama membutuhkan sinergi dengan lembaga lain termasuk pemerintah daerah guna mendukung penegakan hukum dan pelayanan publik serta membangun daerah yang berlandaskan hukum. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Zulkarnain menyampaikan bahwa nota kesepakatan ini merupakan kerjasama terbesar yang pernah dilakukan PTA Surabaya di Jawa Timur, baik dari sisi cakupan maupun jumlah pihak yang terlibat. Diberikan pula penghargaan oleh Museum Rekor Dunia Indonesia kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan pemerintah Provinsi Jawa Timur atas rekor Pengadilan Tinggi Agama yang melakukan nota kesepahaman dengan lembaga terbanyak di Indonesia, melibatkan 40 lembaga dan telah menghasilkan 1.080 kerjasama dari seluruh tingkat kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan ini, sinergi antar lembaga diharapkan benar-benar terimplementasi dalam kerja nyata di lapangan. Kolaborasi ini menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan hukum yang terintegrasi dan berpihak pada perlindungan keluarga sehingga ketahanan keluarga di Jawa Timur semakin kokoh sebagai fondasi ketahanan masyarakat. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Istiqlaliyah pamit undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.